Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran agama kelas 5 ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar surat Al-Ma'un, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang surat At-Tin ya, jadi kali ini kita akan belajar surat Al-Ma'un. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan, kelancaran dan kefahaman kepada kita semua. Berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, yuk kita mari belajar surat Al-Ma'un. Apa sih surat Al-Ma'un itu? Ya, surat Al-Ma'un adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Betul. Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya apa? Al-Ma'un artinya adalah barang berguna, oke? Atau bantuan. Nah, surat Al-Ma'un ini adalah surat ke-107. Disebut surat Makkiyah. Kenapa? Kemarin sudah ya. Surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum, nah ini yang penting, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi ciri-ciri surat Makkiyah itu adalah ayatnya tuh pendek-pendek kayak gitu. Jadi makanya kenapa suratnya pendek-pendek kebanyakan memang masuknya di surat Makkiyah. Nah, yuk kita bareng-bareng ya. Kita hafalkan surat Al-Ma'un bersama-sama. Saya yakin semuanya sudah hafal. Sekarang kita menghafalkan artinya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahu? Nah, ini dia orang yang mendustakan agama. Yang pertama ya, masuk ke ayat kedua. Orang yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang melanggar aturan Allah, syariat Allah, perintah Allah. Mereka tidak mengindahkan perintah Allah bahwa nanti Allah itu akan memberikan balasan di hari kiamat, hari pembalasan ya, hari pembalasan. Nah, di situ ada hari pembalasan. Nah, para manusia ini mengabaikan, tidak melaksanakan perintah Allah ya, mengabaikan, tidak melaksanakan perintah Allah, sehingga mereka juga mengabaikan bahwa nanti itu ada hari pembalasan seperti itu. Nah, siapa sajakah? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Siapa orang yang menghardik anak yatim? Satu contoh ya, contoh. Kalau ada seorang ibu, misal ibu dia dititipin anak saudaranya kayak gitu kan, dititipin anak saudaranya. Nah, anak itu anak yatim tidak mampu kayak gitu kan sekarang tuh banyak ya kayak gitu ya kejadian. Jadi ada anak yatim. Yatim itu apa sih? Anak yang sudah tidak memiliki bapak karena bapaknya meninggal dunia. Nah, itu dititipin ke saudaranya kayak gitu kan, yang lebih mampu. Nah, biasa kan kadang ibu itu kadang kan capek gitu kan, ngurus rumah apa segala macam, masak kayak gitu, belajarin. Nah, ada keponakan, misal ini contoh ya, ada keponakan
dia anak yatim yang dititipin ke keluarga ini. Ibunya sudah capek, mungkin karena capek itu dia marah-marah. Kamu itu cuma bikin repot keluarga ini, anak yatim bikin susah aja. Nah, seperti ini nggak boleh. Inilah menyakiti hati ya. Nah, atau mungkin dengan contoh yang sering kita jumpai, saya pernah menjumpai juga. Saya dulu waktu berapa tahun yang lalu saya lupa. Waktu itu sekitar anaknya mungkin sekarang udah kuliah ya. Jadi waktu itu bapaknya baru aja meninggal. Nah itu dia dibilang sama teman-temannya satu kelas, di kelas, bukan satu kelas ya, temennya yang di kelas itu bilang gini, hei anak yatim, hei anak yatim. Nah kayak gitu, itu kan namanya mengolok-olok, itu menyakiti hati. Nah menyakiti hati itu termasuk menghardik anak yatim. Jangan pernah melukai hati maupun fisik ataupun tubuh anak yatim itu. Misal ada lagi, ini di sekolah juga pernah terjadi, ada anak yatim dikerjain, pulpennya disembunyikan, dia jalan didangdangi, dihalangi, kakinya dijegal, itu enggak boleh itu. Ini termasuk menghardik anak yatim. Ada anak yatim tetangga, dia kelihatan susah, kekurangan. Kita melihat dia kekurangan, dia butuh biaya buat beli buku, tapi kita diam saja, kita tutup mata, kita nggak peduli. Ini termasuk menghardik anak yatim. Dia akan sedih kan? Kenapa kok tetanggaku nggak ada yang nolong, kayak gitu kan? Dia akan ada kecewa. Jadi yang namanya menghardik anak yatim adalah menyakiti baik secara hatinya ataupun secara tubuhnya. Jangan mikirnya kayak di sinetron ya. Kalau di sinetron itu ada anak yatim seupi abu apa bawang putih. Bawang putih kan nggak punya ibu ya. Ada di sinetron tuh kalau anak yatim dipukul-pukul kan, dikerjain, disuruh ngepel, disuruh nyapu, kerjaan nggak habis-habis. Nah itu kalau di sinetron. Tapi insya Allah kalau di dunia nyata ya Allah alam kita nggak tahu. Mungkin masih ada 1-2 ya. Tapi di sana jauh sekali. Selanjutnya ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau mendorong memberi makan fakir miskin. Maksudnya gimana? Ada orang miskin ya, dia diam aja, udah tahu kelihatan kan lagi susah, suaminya habis sakit, dia kena PHK kayak gitu. Nah dari sini itu kita harus peka hatinya, kita harus peka melihat kejadian seperti ini. Ya segera-segera kita memberikan bantuan, nggak harus uang banyak, nggak semampu kita, mungkin kita kasih nasi, nggak masalah ya kan. Kita punyanya apa ya, sayur misal dikasih, itu mereka udah seneng banget kayak gitu ya. Kita harus memberikan bantuan kepada fakir miskin. Kalau bisa kita ajak saudara kita, adik kita, kalau misal ada mungkin Pak Becak lewat kayak gitu, Dek ayo Dek yuk dibantu tuh Pak Becak, yuk Dek yuk. Apain Kak? Kita patungan ya Dek ya, setiap hari ngumpulin uang, kita ngumpulin sisa uang jajan kita. Misal satu hari jajannya 2.000, kita nyisihin 500 ya Dek yuk. Nah nanti 500 ini untuk 1 minggu, misal 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari 500 kali 7 hari berapa? 3.500. Nah 3.500 itu kalau satu anak. Nah kakaknya, misal kakaknya, aku nanti nyisihinnya uangnya 1.000 Dek. Jadi kalau 1 minggu udah 7.000. Jadi 7.000 sama 3.500 sudah berapa? 10.500. Nah itu nanti dikasihkan ke Pak Becaknya, enggak apa-apa. Nanti lu Miss angkanya kok 500 ya, nanti minta mamahnya, Mah ini aku ada uang 10.500, tolong ditambahin ya Mah biar jadi 15.000, mau tak kasihin Pak Becak. Itu bagus seperti itu. Yang nggak boleh
ada yang nggak boleh itu. Kalau ada orang mau ngasih sedekah kepada fakir miskin, kita bilang rasa dikei ngopo dikei, wong kuwi sing kerja awak dhewe, yang kerja kita, yang susah kita, yang repot kita, ngapain kita kasih rezeki ke mereka, ngapain kita kasih uang ke mereka, ngapain kita kasih uang, kasih makan ke mereka, keenakan. Itu kan uang kita, itu hasil keringat kita. Nah, ini salah besar, ini salah besar, ini salah besar. Ya, jadi yang namanya fakir miskin itu harus kita tolong, harus kita santuni, nggih. Kita harus berbagi karena rezeki yang kita peroleh itu sebagian itu udah ada hak untuk fakir miskin. Gitu ya. Selanjutnya ayat ke-4. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, kenapa orang sholat kok celaka? Loh, gimana? Siapa yang celaka? Nah, ini ada syaratnya. Tidak semua orang sholat itu celaka. Siapa saja sih yang celaka? Nih, yang pertama adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu tadi. Jadi orang yang celaka sholatnya adalah siapa? Orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai gimana? Dia sholatnya bolong-bolong, subuh tidak sholat, duhur sholat, asar tidak sholat, maghrib sholat, seperti itu. Toh dia sholatnya suka terlambat, 2:30 baru sholat duhur, jam 5 baru sholat asar, jam 6 baru sholat subuh. Itu sholat subuh apa sholat duha? Miss, lah kan sekarang duhanya gak siang, Miss. Ya tetap aja toh, Dek. Yang namanya sholat itu ada waktunya. Orang terus ngawur, mepet-mepet gak boleh ya. Sholat duhur itu ya jam 12, setengah 1, jam 1, kepepet ya setengah 2 kayak gitu. Mosok sholat duhur kok setengah 3, ini arep sholat duhur apa sholat asar. Terus itu yang kedua, sholatnya itu tidak sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal amin. Allah. Enggak boleh kayak gitu ya. Salat ndegleng kayak gini. Apa itu? Salat itu tegak. Berdiri dengan tegak, takbir Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang sungguh-sungguh kepalanya itu lihat ke tempat sujud, orang malah nggak liatin atas. Ternyata ono sing jebol apa ora, nggak boleh kayak gitu. Sholat karo miring-miring ngantuk mis. Ini nggak boleh, ini termasuk lalai dalam sholatnya. Fahim dong? Iya, fahim. Nah, apalagi mis? Ya, sholatnya karo gojekan. Nah, ini nih. Saya masih suka menjumpai masa anak SD kelas 6 itu kan sudah balik ya. Anak SD, anak SMP sholat aja gigisan sujud kaki iso nendangi koncone. Kepiye itu? Sholat kok gak ada kayak gitu sholat itu. Itu sholatnya batal, harus diulang. Begitu ya. Tahu kan maksudnya lalai dalam sholatnya? Lalai dalam sholatnya, satu sholatnya ditunda-tunda, sholatnya gigisan sakarepe dewe ora sungguh-sungguh. 3, sholat pikirane
ngendi dia berpikir macam-macam ketika sholat, pikirannya tidak khusyuk, tidak kepada Allah. Sholat mikir, nanti habis ini aku mau main layangan. Boleh enggak? Enggak boleh. Istighfar. Makanya kalau mau sholat istighfar dulu supaya Allah menjaga kita, menjaga sholat kita dari bisikan syaitonir rajim. Paham? Sholatnya ditunda-tunda, sholatnya terlambat, sholatnya bolong-bolong kayak gitu. Ya, ngerti nggak? Selanjutnya ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Napa niku riya? Riya itu kotoran, Miss, yang ada di sini tuh loh, Miss. Kalau kita batuk, kalau kita pilek, bukan itu. Nggih, aduh pusing. Ya, itu bahasa Jawa ya, Dek, riya. Ini riya itu maksudnya apa? Riya itu adalah pamer. Oke? Pamer, sukanya pamer, ingin dilihat. Sholat dikhusuk-khusuk kayak Allahu Akbar. Gak bisa nafas nanti. Kira-kira ada bu gurunya, aku kudu khusuk. Oh, ana bu guruku sholat aku kudu khusuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gaya. Tapi hatinya berpikir, aku tak biji apik iki untuk bu guruku, aku ketok khusuk. Ini nih. Salat hanya ingin dilihat, tidak boleh dia beramal, memberikan bantuan pada orang lain supaya dipuji. Ya, riya atau sum'ah. Dia ingin dipuji, pamer, menampak-nampakkan amalan, menampak-nampakkan kebaikan. Aku tak sodakoh. Diumumkan, guys, aku tadi habis sodakoh ke bapak beca itu, tak kasih 50.000 loh, guys. Dermawan kan aku. Sehat, Mbak, sehat. Masa sodakoh kok model begituan? Iku apa ya cetok? Ya, bukan seperti itu sodakohnya. Sodakoh itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nggih, jangan diberikan di tempat umum. Waktu ada pengajian dipanggil, ini ada sodakoh dari Pak Haji X kepada anak-anak yatim, dipanggil anak yatim A, B, C, D, dipanggil suruh ke depan masjid, ke depan apa? Mimbar itu, dikasihlah itu uang, jebret. Boleh enggak seperti ini? Jangan. Satu itu nanti melukai hati yang diberikan sedekah. Dalam tanda kutip, tadi yang mendapatkan sedekah siapa? Anak yatim tadi, dia akan terluka hatinya. Kok bisa terluka toh, Miss? Mau dikasih uang kok terluka loh. Ya Allah deh, dia akan dilihat orang, akan dilihat sebagai seorang anak yatim yang dikasihani gitu kan. Kayak seseorang yang rendah misal. Macam-macam kan hati manusia itu. Ya enggak, kita harus pandai-pandai menjaga hati manusia. Nggih. Jadi kalau kita mau memberi, ya udah kita datang ke panti asuhan aja, kita serahkan. Nggak usah lah bikin acara, ngundang-ngundang, ini mau memberikan bantuan. Apa? Enggak, itu nanti mengarah ke riya. Riya itu apa? Pamer, pengen dipuji. Jeneng liyane adalah sum'ah. Fahim ya? Selanjutnya ayat yang ke-17 ayat. Bagaimana bunyinya? Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan atau barang berguna. Ya ini kan. Jadi nama surat ini diambil dari ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un.
enggan memberikan bantuan. Kalau kita dimintai tolong orang, kita harusnya senang. Alhamdulillah, aku menentuk pahala. Rasa ember, aku mau bernolongi koncoku loh, aku mau beri ini. Pahalamu hilang, ya. Kenapa? Karena orang yang riya, orang yang pamer, pahalanya itu akan hilang, akan seperti api memakan kayu bakar. Tahu api? Tahu kayu bakar? Kayu bakar itu kalau dibakar pakai api, gitu kan? Nanti lama-lama kayunya kan habis. Nah, seperti itu. Orang yang beramal kemudian cerita, pamer, telling to others, ya, ember bahasanya. Itu nanti pahalanya sidik, wes entek, mengurangi pahala, merusak pahala, seperti itu, ya. Nah, kalau kita mau ada orang yang mau minta tolong, ya kita harus senang hati menolong. Kalau kita itu menolong, maka itu akan menjadi amal baik kita, iya nggak? Akan menjadikan tabungan kita ketika besok kita di akhirat. Nah, kebalikannya, kalau kita tidak mau menolong orang lain, apalagi jelas-jelas orang itu meminta bantuan kepada kita, Mbak, minta tolong ya, ini bapak saya itu sakit, harus diantar ke rumah sakit. Saya tadi tuh nyari taksi, itu nggak dapat, nyari Grab susah, nyantolnya susah. Tolong ya Mbak, jangan antar ke rumah sakit ya Mbak. Aduh, iyalah corona, masa aku ke rumah sakit? Nggak usah lebay. Siapa yang nyuruh kamu masuk ke rumah sakit? Kan cuma nganter aja. Oh nggih, bismillah nggih Bu, kula antar monggo. Saya antar ke rumah sakit. Ini contoh. Ya, kita antar ke rumah sakit. Kan biasanya di depan UGD itu nanti udah ada perawat yang turun kan? Yang jemput kan. Jadi membawa turun pasien. Jadi nggak usah kebanyakan alasan ya. Orang itu kalau mau berbuat baik, ya akan ada banyak asbab kebaikan yang akan dia terima. Tetapi kalau dia menolak untuk berbuat baik, dia punya 1000 alasan untuk menolaknya. Kita tinggal pilih yang mana. Kita mau mengerjakan kebaikan, kita mau membantu orang lain, atau kita hanya berpikir alasan dan alasan supaya kita tidak membantu orang lain. Dengan alasan itu repot, ndak menak nih kancane. Bukan seperti itu. Islam tidak seperti itu, ya. Membantu orang lain itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah meringankan beban orang lain. Kecuali siji, nek pas ulangan aja wangi, itu namanya berbohong, dosa. Ya, paham? Begitu nggak? Tadi ada beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1, tadi apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Orang yang menghargai anak yatim, maaf. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang tidak mau, orang yang menghargai anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Terus fawailul lil musallin itu enggak masuk. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un. Terus apa? Orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, tidak mau memberi bantuan. Saya ulangi. 1, tidak mau memberi makan fakir miskin. 1, orang yang menghardik anak yatim. 2, tidak mau memberi makan fakir miskin. 3, orang yang lalai dalam sholatnya. 4, orang yang berbuat riya atau pamer atau sum'ah, ingin dipuji. 5, tidak mau memberikan bantuan. Ini ya 5. There are 5. Orang-orang yang ya termasuk pendusta agama. Begitu nggih? Paham nggih? Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan. Kita berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.